wabarakatuh. Tadi pun Iya pun. kami CGP Angkatan ke-7 dari Kota Bandar Lampung akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Afrizal sebagai observer, Dengan saya Feni Widyasari sebagai coach. Dan saya Diana Sari sebagai coaching. untuk lebih jelasnya ikuti dan simak kegiatan kami. Halo Mbak Feni. Halo Pak Ida, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Iya betul. Mari. Oke Bu Ben, saya akan melakukan pengamatan kegiatan coaching dengan alur kita ya hari ini. Iya Pak, insya Allah siap Pak. Dalam pengamatan ini Bu kan kita akan menggunakan penilaian skala 4 di Iya, mana Pak. penilaiannya itu kurang baik, Iya, Pak. cukup baik, Iya. sangat baik, ya, dan baik Ibu. Iya Pak, saya juga ingin mengetahui sebatas nama coaching yang sudah saya lakukan Pak. Iya, betul. Dalam kompetensi coaching ini yang akan Ibu kembangkan apa ya? Dalam kegiatan ini ya Pak, saya akan melakukan 3 kompetensi Tiga coaching Pak. kompetensi ya Bu. Yang pertama itu saya akan menghadirkan diri saya sepenuhnya Pak. Iya. Dan yang kedua itu saya akan mendengarkan dengan aktif coaching saya. Dan yang mungkin yang ketiga itu saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching saya Pak. Oh gitu. Iya. Dari 3 kompetensi ini Bu kan, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik? Insya Allah saya akan mengembangkan ini Pak tentang kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh ya Bu? Iya Pak. Oke, kehadiran penuh ya Bu. Dalam kehadiran penuh ini indikator-indikatornya seperti apa Bu yang akan Ibu nilai? Indikator yang akan saya kembangkan ya Pak. Yang pertama itu saya akan coba untuk melakukan fokus memecahkan masalah bagi saya Pak. Oke. Yang kedua itu saya akan mengasah lawan bicara saya Pak. Yang ketiga itu Pak, saya tidak akan melakukan aktivitas lain Pak. Saya akan mendengarkan dengan benar-benar apa yang disampaikan ke saya Pak. Yang terakhir itu yang indikatornya adalah saya akan menyimak permasalahan yang disampaikan ke saya Pak. Oke. Jadi lengkap Bu ya. Baik Bu, semuanya sudah saya catat nih dalam resume catatan saya Ya Pak. untuk mengetahui kegiatan coaching ini. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan? Insya Allah Pak, kayaknya hari ini Pak, kebetulan saya akan melakukan coaching dengan coaching saya Pak hari ini Pak. Oh, hari ini Bu ya? Iya Pak, Oke. insya Allah. Kalau gitu bisa kita mulai jalan. Iya Pak, sebentar ya Pak. Iya. Pak, panggil coaching saya. Oke, silakan Ibu. Ini sih Pak. Ya, silakan Ibu. Kasih ya Bu Pen ya, udah hadir di sini menyempatkan waktu. Jadi Bu Pen gimana kabarnya Bu Pen? Alhamdulillah baik Bu Diana. Ini Bu Diana kemarin kan kita sudah janji dong. Iya. Pas kamu Bu Diana ingin diskusikan dengan saya. Iya Bu. Apa topik yang ingin diskusikan? Aduh Bu ya. Sebenarnya agak sedikit curhat sih ya Bu ya. Apa tuh Bu? Ibu tahu Ibu kalau saya itu di sekolah sebagai koordinator kurikulum Bu. Di sini saya ada masalah sih Bu. Iya. Jadi masalahnya itu kan kalau koordinator kurikulum itu kita itu berkoordinasi juga dengan guru-guru ya Bu, termasuk guru-guru part-timer yang ada di sekolah. Nah, tetapi ketika saya dihadapkan oleh guru-guru part-timer ini, administrasinya itu Bu, beberapa memang tidak semua itu terkendala. Ada beberapa di antara mereka itu yang kurang disiplin Bu dalam mengumpulkan soal-soal gitu. Contohnya sih ini pada khususnya mau persiapan ujian semester, mereka ini diminta untuk membuat soal di Microsoft Teams. Tetapi beberapa di antara mereka sudah lewat deadline-nya, itu belum mengerjakan. Alhasil nanti akan menggunakan waktu hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu yang seharusnya bisa digunakan buat keluarga gitu. Itu sih Bu permasalahan yang saya hadapi. Ini Pak Bu Diana ya. Jadi ini sebagai koordinator kurikulum ini, jadi ibu tuh dapat permasalahan teman-teman yang kurang disiplin ya.
Jadi sedangkan mengganggu waktu untuk keluarga gitu tuh Bu ya. Iya. Nah sebelum kita lanjut nih Bu Diana, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan dari perbincangan dan diskusi kita ini nanti Bu? Saya sih berharap ya Bu ya, saya bisa mendapatkan solusi supaya guru-guru part-timer ini ya responsibel, tanggung jawab sama tugas-tugasnya. Jadi kalau memang deadline-nya tanggal sekian ya berarti mereka tahu sudah menyelesaikan pembuatan soal misalnya. Jadi nggak jadi beban dan pressure buat saya juga Bu. Dan waktu libur minggu Sabtu minggu itu kan nggak terpakai untuk hal ini gitu. Seharusnya bisa mengefektifkan hari jam kerja gitu Bu. Oh gitu tuh Bu. Jadi yang Ibu inginkan dari diskusi kita ini solusi untuk gimana caranya teman-teman di sekolah itu bisa tepat waktu dan tidak mengganggu apa sih kepentingan keluarga kita ya Bu, kepentingan keluarga gitu ya, tidak menggunakan waktu libur. Jadi sesuai tanggalnya sesuai tugasnya itu sesuai dengan deadline-nya ya Bu. Iya. Menurut Ibu Diana ini saya mau tanya dulu ya Bu, selama ini coba Ibu ceritakan bagaimana sih kebiasaannya gitu guru-guru di sana dalam ini. Coba saya ingin tahu, saya ingin menceritakan dulu keadaan di sekolah dulu gimana coba. Iya. Jadi Bu, keadaannya ya Bu ya, beberapa di antara guru part-timer ini Bu, ada yang telat kan mengumpulkan soal itu. Ketika saya tanya mengapa, mereka itu menjawab bahwa Miss Diana, saya tuh kurang paham Miss Diana cara membuat soal di Microsoft Teams itu. Memang kebetulan aplikasi Microsoft Teams ini memang masih baru ya Bu ya, tahun ini baru digunakan. Kalau sebelumnya kita pakai aplikasi Edmodo, kalau tahun ini kita pakai aplikasi Microsoft Teams. Kemudian yang lainnya juga terkendala oleh waktu Bu, karena memang guru part-timer itu nggak standby Bu di sekolah dari hari Senin sampai Jumat itu nggak standby. Mereka itu hanya ada atau hadir itu di saat jam pelajaran saja. Nah, sehingga ini menjadi kendala saya juga dalam berkomunikasi. Ya, paling saya berkomunikasinya via telepon atau via chat gitu. Oh jadi gini ya Bu Diana, ceritanya itu ada kendala di sekolah ya. Satu teman-teman yang belum pulang kuasai tentang Microsoft. Dan satu lagi tentang waktu, kendala dengan waktu ya Bu. Nah, sekarang menurut Ibu ini selama ini sudah ada belum untuk untuk mengatasi tentang kendala tentang kayak Microsoft itu sekolah sudah pernah mengadakan pelatihan atau belum atau sudah ada sosialisasinya juga untuk jadwal sudah ada sosialisasi yang sudah dilakukan atau gimana tuh? Ya. Sudah Bu, kebetulan memang saya sendiri Bu jadi ininya atau speakernya ya Bu ya. Waktu itu saya jadi udah mengadakan sosialisasi, mengundang teman-teman untuk bisa hadir. Cuman memang kembali lagi tidak semua guru part-timer itu hadir Bu. Ada beberapa itu yang tidak hadir, dan mereka yang tidak hadir ini Bu yang memiliki kendala sehingga mereka itu telat dalam penyampaian soal. Nah, untuk mengatasi kendala itu ini sudahkah ada hal yang Ibu lakukan gitu selama ini yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah coba pendekatan personal itu ya. Kita coba hubungi, saya coba WA, oke Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang kendala dengan Microsoft Teams bisa hubungi Miss Diana nanti siap lah membantu gitu. Tapi memang karena kesibukan masalah waktu ya Bu ya. Nah, sepertinya saya masih cari solusi ini, kayaknya saya perlu pihak-pihak untuk yang membantu saya. Jadi ini Ibu Diana sudah coba secara personal ya Bu, tapi belum ada kemajuannya ya Bu. Jadi rencananya Ibu ingin cari pihak-pihak yang membantu gitu. Nah, rencananya Bu ini kira-kira siapakah yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan kendala Ibu ini Bu? Menurut saya Bu, yang bisa membantu saya itu adalah pimpinan kepala sekolah Bu, karena dia memiliki wewenang di sekolah ini. Sepertinya saya perlu berdiskusi dengan kepala sekolah saya, gimana nih untuk part-timer ini bagaimana nih solusinya Pak, ya kita sama-sama cari solusinya supaya mereka ini bisa disiplin kalau memang diperlukan.
suatu penjadwalan ulang khusus untuk pembuatan soal Microsoft Teams, mari kita agendakan sehingga ketika mereka di rumah mereka juga tidak terdistraksi, misalnya mereka punya anak atau punya urusan yang lainnya, jadi bisa fokus dalam mengerjakan soal. Jadi memang sekolah memfasilitasi gitu Bu, saya maunya. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu menginginkan kepala sekolah membantu Ibu. Nah, menurut Ibu apa yang bisa dibantu kepala sekolah untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Yang harus dilakukan kepala sekolah itu Bu? Iya, sepertinya kita memerlukan ini ya Bu ya, semacam rapat, kemudian juga semacam instruksi dari kepala sekolah bahwa ini sifatnya adalah sangat penting mengingat ini untuk ujian anak-anak. Jadi harapannya guru-guru part timer ini bisa bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Jadi Ibu minta itu ada instruksi ya Bu ya. Nah, selain itu, seperti tadi rencana, ada rencana yang lain akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang tadi? Sepertinya Bu, ketika saya mencoba menghubungi personal, waktu itu juga lumayan banyak tersita ya Bu ya. Nah, lebih baik saya akan mengagendakan jadwal khusus Bu. Memang jadwal untuk penyusunan soal Bu gitu. Jadi saya letak secara bersama-sama. Jadi Bu. Jadi saya nggak yang satu persatu menghubungi. Menurut saya tuh lebih efektif jika saya menjadwalkan dan mengagendakannya tempat dan juga waktu serta komputer, internet. Jadi difasilitasi Bu. Jadi salah satunya Ibu akan menyusun jadwal ya Bu ya, supaya terkoordinir teman-teman gitu ya Bu ya. Iya, jadi bisa teratasi. Selain itu ada yang akan Ibu lakukan lagi rencananya selain menyusun jadwal tadi, atau ada yang lain lagi? Seperti apa? Kan teman-teman tadi ada yang kurang menguasai kan mungkin. Jadi apa yang akan Ibu lakukan gitu untuk mengatasi kendala teman-teman ini rencananya? Jadi ketika ada guru part timer yang memang tidak paham mengenai penggunaan Microsoft Teams, ketika saya mengundang dalam proses penyusunan jadwal itu, ketika waktunya itu saya akan membantu mereka untuk bagaimana cara penggunaan Microsoft Teams. Jadi saya akan bantu. Gitu ya, bagus itu. Ini kayaknya hasilnya bagus kan. Tapi Bu ngomong-ngomong, iya Bu, rencananya kapan Ibu mulai akan menyusun jadwal seperti ini dan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang masalah ini? Sepertinya secepatnya Bu, karena memang anak-anak di sekolah ini sudah sebentar lagi. Saya menunggu kepala sekolah saya pulang dari luar kota. Kemungkinan kalau nggak besok atau lusa Bu ya, kepala sekolah nanti di waktu yang tepat ketika kepala sekolah saya sudah tenang, sudah tidak lelah lagi, mungkin dari luar kota dalam agenda dia gitu, saya akan berdiskusi dan menentukan jadwal untuk penyusunan soal ini kapan seperti dilakukan. Jadi dengan cara seperti ini rasa yang di hati Bu, masalah yang itu sudah teratasi atau belum menurut Ibu? Alhamdulillah sih ya Bu, ini kayak saya tuh curhat, kayak mulai runtuh sedikit demi sedikit gitu ya Bu ya. Saya jadi bisa sharing gitu, karena ketika menjadi koordinator kurikulum itu kayak beban gitu ya Bu ya, ini responsibel saya. Apa jadinya kalau misalnya nanti soal belum ready, anak-anak nggak ujian. Setelah saya berbicara dengan Bu Penny, mewakili teman-teman saya agak merasa tenang, nyaman. Ini berarti solusinya akan saya lakukan ya. Ini terima kasih Mbak Diana. Saya Bu yang terima kasih Bu Penny jangan dengerin curhatan saya, karena jujur Bu Penny, saya sempat merasa down ya, terus mau tidur juga nggak tenang gitu kan ya. Tapi alhamdulillah sih dengan ngobrol dan sharing sama Bu ini, saya jadi iya juga ya, sebaiknya saya langsung segera melakukan rencana aksi supaya mereka bisa mengumpulkan soal tepat waktu, bertanggung jawab di sini. Ini Bu Diana ya. Ini saya terima kasih sekali lagi ya, karena Bu Diana sudah berbagi, dan saya tunggu nih aksinya Bu Diana. Nanti saya akan
lihat kelanjutannya ini semoga ini ya semoga sukses dan lancar ya Bu, nggak ada harapan lagi kayaknya cukup dulu ya Bu, ini masih ada keinginan lain. Terima kasih Bu, Makasih banget ya Bu Penny ya. Bisa Ya, sama-sama ya, Bu. Bu Pak Ija, makasih ya Bu Ija. Nah, Ibu Penny. Alhamdulillah lega Pak, tadi sudah selesai coaching. Luar biasa, mantap. Hari-hari yang sangat-sangat melegangkan ya. Oke Bu, sedikit ngobrol lagi. Gimana Ibu hasilnya terhadap coaching hari ini? Alhamdulillah coaching saya merasa lega Pak. Coaching saya bisa menemukan solusi atas Iya, iya. masalahnya. Iya Pak. Oke Bu, kita langsung bahas aja Bu ya terkait kegiatan coaching hari ini Bu ya. Kita mencoba untuk menggali dan analisis apa sih kompetensi yang akan Ibu kembangkan, baik itu indikator maupun kompetensi yang Ibu majukan. Iya, tadi kan saya akan mengembangkan 3 kompetensi ya Pak. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang satu saya akan memberikan kepada yang berbobot. Di dalam yang kompetensi yang saya utamakan itu adalah tentang kehadiran penuh Pak. Saya ingin indikator yang saya ingin capai itu adalah saya ingin fokus menyelesaikan masalah hati saya Pak. Tadi saya sudah mendengarkan, mencoba menyelesaikan masalah hati saya. Yang kedua saya menatap lawan saya, menatap hati saya Pak. Ya, saya lihat tadi Bu ya, saya simak. Iya. Terus berikutnya juga saya itu akan fokus kepada coach saya Pak. Saya tidak akan melakukan aktivitas lain Pak. Tadi saya berusaha untuk mendengarkan dan menyimak apa yang coach saya sampaikan Pak. Ya, saya simak dan saya ikuti dengan seksama tadi Bu ya. Pelaksanaan coachingnya memang secara skala penilaiannya terus juga masuk kategori sangat baik itu dalam pelaksanaan yang jumlah kita. Ini Bu untuk menutup obrolan kita dalam kegiatan Ibu yang hari ini sudah kita agendakan. Kedepannya sih kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan? Kayaknya sifat kedepannya itu saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pesan yang berbobot Pak. Karena itu penting untuk menggali potensi yang ada di coach saya Pak. Ya, sangat penting ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. dengan adanya pertanyaan berbobot itu nanti akan memberikan sebuah solusi sendiri untuk si coachnya ya Bu ya, Iya. yang memberikan bantuan kepada coachnya ya Bu. Iya. Luar biasa sekali Bu nya, sangat-sangat baik dan senang berbagi. Terima kasih Bu obrolan kita hari ini. Saya selalu observer dalam kegiatan ini menambah ilmu dan pengetahuan kita. Untuk sama-sama semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih Bu Penny ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Iya Bun. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Feni Hidayati sebagai pengamat, Firdaus sebagai coach. Sriandiani sebagai coach. Untuk lebih jelasnya, ayo ikuti kegiatan kami bertiga. Halo Pak Ija. Halo Penny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Seperti perjanjian kita kemarin, kita ada janji hari ini kan saya rencananya akan menemani Bapak untuk kegiatan coaching. Iya. Oke kalau gitu kita langsung ke awal kita ya. Iya, mari Pak. Silakan Ibu. Terima kasih. Hari ini. Baiklah Pak Ijal, seperti janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan pengamatan tentang kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Iya betul. Dalam kegiatan coaching ini kita menggunakan aluvita ya Pak. Betul. Nah Pak Ijal, dalam kegiatan coaching ini saya akan menggunakan penilaian dengan skala 4. Iya. Yang pertama itu ya Pak, kurang baik, kemudian yang kedua kita cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Iya. Ya kebetulan saya juga mau tahu ya skala penilaian terhadap coach saya ini sebagai sejauh mana sih penilaiannya terhadap yang saya lakukan nanti. Oh iya, mudah-mudahan hasilnya sesuai yang kita inginkan ya Betul, Pak ya. betul. Nah Pak Ijan, dalam kegiatan coaching ini kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan Pak?
Oke Bu, dalam coaching ini ya Bu yang akan saya lakukan ini kompetensi yang lakukan itu seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, ya. Kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, itu ya Pak ya. Ya. Bapak akan menggunakan 3 kompetensi ya Pak Betul. ya. Kehadiran penuh, Ya. mendengarkan dengan aktif Aktif. dan melakukan Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah Pak Ijal, dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan tuh Pak? Kompetensi yang lebih suka yang akan saya lakukan itu kehadiran dengan penuh. Kehadiran dengan penuh itu dengan indikator-indikator tertentu ya, seperti saya akan fokus mendengarkan lawan bicara saya, yaitu si coach saya, kemudian saya akan menatap lawan bicara saya dengan seksama ya, kemudian saya tidak melakukan hal-hal lain kecuali saya melakukan pelayanan terhadap coach saya sendiri. Terus kemudian saya akan menyimak apa yang akan dia sampaikan dengan baik gitu. Wah, ini kayaknya keren banget ini ya Pak Ijal ya. Mudah-mudahan itu iya. Baik Pak Ijal, ini semuanya saya sudah catat ini apa yang Iya. akan Bapak lakukan dalam kegiatan coaching ini. Iya. Ngomong-ngomong ini, kapan ya rencananya Bapak akan melakukan kegiatan coaching ini Bapak? Iya betul. Kebetulan memang hari ini kita mau melakukan kegiatan coaching dengan coach saya. Kebenaran dia sudah janji juga hari ini. Sebentar kalau gitu saya panggilkan dulu coach saya. Ya, silakan Pak. Sebentar Bu ya. Iya Pak, betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Ijal sudah hadir di sini melalui undangan saya di tengah kesibukannya. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak Ijal? Alhamdulillah, kabarnya baik dan luar biasa. Semoga ibu juga sehat selalu dan baik-baik ya Bu ya. Sehat Pak, alhamdulillah sehat. Cuman ini Pak, akhirnya menghubungi Bapak untuk hadir ke sini karena memang ada masalah. Masalah ini mengganggu pikiran saya Pak. Jadi terus terang jadi merasa tidak enak gitu Pak. Ya, jadi tujuannya saya mengundang Bapak itu ya untuk mendengarkan kesah saya. Oh iya, siap ya. Gitu Pak. Jadi tadi kan sudah dilaksanakan ya supervisi Pak. Iya. Jadi oleh Bapak Ibu Pengawas. Kemudian jam istirahat tadi saya dipanggil kepala sekolah Pak. Jadi suruh menghadap ke ruang beliau. Terus akhirnya ya intinya saya itu kena teguran. Teguran dari Pak Sekolah di atas ya bahasanya pengaduan ya mungkin seperti itu dari pengawas karena beliau itu merasa tidak puas dengan saya, kecewa dengan saya Pak. Karena terkait supervisi tadi itu ada bahasa yang tidak mengenakan. Terkait ini sih Pak, tentang pengawas ini kan mengingatkan saya Pak tentang penggunaan buku teks gitu. Iya Bu. Kalau boleh tahu nih ya, memang ibu selama mengajar di kelas dan disupervisi oleh pengawas itu penggunaan buku teksnya seperti apa sih? Kalau selama ini kan memang kita konvensional sih Pak penggunaan buku. Jadi itu saya tuh kemarin tadi pas lagi di saya menggunakan bahan yang lain gitu. Saya nggak terpatok dengan buku teks saja. Jadi saya menggunakan bahan-bahan yang lain gitu Pak. Jadi tadi itu pengawas itu mengingatkan saya. Itu kenapa buku cetaknya tidak digunakan buat latihan gitu. Karena saya berpikir saya bicaranya ya saya pikir karena sekarang udah kurikulum Merdeka Belajar ya Pak. Jadi kan pembelajaran itu kayaknya kurang pas hanya digunakan untuk buku cetak gitu. Tapi sebenarnya saya tuh paham maksud dari pengawas itu harus tetap digunakan menjadi salah satu bahan ajar gitu Pak. Tadi itu saya nggak menggunakan itu. Jadi beliau mengatakan ke kepala sekolah bahwa saya mungkin agak apa ya bahasanya pemahaman mungkin ya. Tapi sebenarnya belum seperti itu Pak maksud saya. Jadi harapan saya itu saya pengen ngobrol sama Bapak biar ini masalah ini bisa teratasi gitu. Saya itu masih berpikir, masih merasa enak. Kok bisa sampai seperti itu ya, sampai mengadu sama kepala sekolah gitu, memberikan laporan bahwa ya bla seperti itu Pak. Iya Bu. Jadi sedikit mengulas ya Bu ya. Iya. Jadi yang diharapkan Ibu ini kan ada suatu penyelesaian ya Bu. Iya benar. Berarti kan harus ada penyelesaian, ada konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang Ibu hadapi ini kira-kira apa? Ibu sudah paham. Iya, jadi intinya kan kalau memang ya ini kan menjadi satu masalah lah karena memang saya kena teguran, saya kena teguran atas apa yang saya lakukan tadi di supervisi gitu. Jadi saya ingin
bagaimana caranya rasa saya nggak enak sama pengawas ini bisa teratasi gitu. Otomatis kan saya salah gitu. Saya harusnya ya minta maaf gitu. Iya. Karena bahan ajarnya tadi yang saya berikan ya, sebenarnya bagian dari pengembangan. Tidak maksud menggurui pengawas gitu, Pak. Cuma beda pemikiran saja. Iya. Oke, Bu. Oke, Bu. Jadi setelah kita menyimak, Bu, saya mendengarkan apa yang disampaikan Ibu ini, apa nih Bu rencana Ibu ke depannya setelah ini? Ya rencananya saya pengennya minta maaf loh Pak. Intinya saya minta maaf dengan pengawas itu, jadi terjalin komunikasi lagi yang baik gitu. Saya nggak kepingin ketika saya bertemu dengan ibu pengawas ada rasa saya harus menghindar atau saya harus bagaimana. Saya ingin berpartner dengan beliau, banyak ilmu pengetahuan yang bisa saya gali dengan beliau gitu. Saya bisa konsultasi gitu masalahnya. Tapi kalau misalnya dibatasi dengan yang seperti ini nih, nggak akan nanti ada rasa yang tidak enak gitu. Oke, Bu. Jadi Ibu sudah paham dengan apa yang Ibu lakukan, solusinya Bu ya, yang Ibu lakukan terhadap masalah Ibu ini. Untuk menjadikan sebuah ini ketercapaian yang menurut Ibu ya Bu ya, yang solutif yang sudah Ibu dapatkan dari sendiri, komitmen Ibu dalam penyelesaian masalah ini seperti apa sih? Mungkin saya akan menghubungi orang terdekat dengan pengawas Pak. Gitu. Dan untuk orang yang terdekat dengan pengawas adalah Bapak Kepala Sekolah sendiri. Kepala sekolah sendiri ya. Jadi saya mau menghadap Kepala Sekolah bagi anak saya itu. Kemudian saya akan menjelaskan ya Pak, kronologis kejadian di supervisi tadi, bahwa intinya saya itu tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya sebagai bagian dari pengembangan dari pembelajaran gitu. Jadi ya saya juga paham pasti pengawas lebih tahu itu gitu. Terus memang saya akan mengakui kesalahan saya gitu di situ bahwa buku tetap digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Jadi intinya saya akan menjelaskan ke kepala sekolah hal-hal yang saya ucapkan itu bahwa tidak ada maksud menyinggung perasaan dari pengawas. Dan saya tetap siap akan menerima kesalahan saya, koreksian dari saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi minta tolong dari kepala sekolah. Ya intinya kan Ibu sudah memahami apa yang terjadi mispersepsi terhadap pengawas, melalui perantara kepala sekolah Ibu nanti akan mendapatkan suatu mediasi yang lebih baik, sehingga memberikan suatu jalan keluar yang baik, memberikan metode yang baik lagi untuk pembelajaran tugas pengajar Ibu di kelas Bu ya. Jadi dari pembelajaran ini memberikan sebuah makna untuk sendiri buat Ibu ya Bu ya. Iya, makna yang terkandung itu ya bahasa lisan itu harus benar-benar. Kadang memang kan apa yang kita maksudkan kadang persepsi orang lain berbeda. Jadi saya butuh mediasi dari kepala sekolah untuk menjelaskan itu. Mudah-mudahan ya jadi solusi. Rencananya kapan Ibu mau ketemu kepala sekolah? Segera Pak. Segera. Jadi saya tuh ada langsung rasa lega deh. Oh iya, kenapa? Iya, saya terpikirkan untuk segera menghubungi kepala sekolah nanti. Ya mudah-mudahan nanti beliau yang bisa mengatur waktu atau buat janjian dengan pengawas. Ya. Atau kalau memang belum perlu saya hadir ke kantor beliau juga, saya juga siap. Rencananya mungkin hari Senin besok. Karena ini kan libur puasa, jadi waktunya mungkin kita libur jadi Senin. Jadi sambil Bapak kepala sekolah juga buat janjian dengan pengawas, saya siap. Ya seperti itu makanya jadi ada solusi nih. Oke ya, nanti kalau setelah Ibu ketemu dengan kepala sekolah dan pengawas setelah membawakan hasil apa yang diharapkan Ibu nanti, jangan lupa untuk dikasih tahu saya nanti. Siap Pak. Kita sama-sama untuk berbagi dan belajar gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih. Jadi kehadiran Bapak benar-benar jadi solusi buat saya. Saya juga terpikir tadinya udahlah biarkan saja itu berlalu, tapi ternyata memang harus dicurahkan. Kalau dengan gini kan jadi beban saya hilang. Terima kasih loh Pak. Terima kasih juga Ibu percaya untuk sama-sama berbagi dengan saya. Semoga nanti ke depan kita sama-sama lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Lanjut nanti karena saya juga ada jam mengajar. Iya, terima kasih loh Pak. Sama-sama Ibu. Ya, salam. Terima kasih Bu Pen. Terima kasih. Gimana Pak Ijam? Alhamdulillah Bu. Gimana tadi Pak Ijam sudah melakukan coaching? Gimana menurut Pak Ijam hasil kegiatan coaching Pak Ijam hari ini? Alhamdulillah ya. Dalam kegiatan coaching saya hari ini, coach saya sudah mendapatkan solusinya sendiri dari hasil coachingnya dengan saya hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Ini Bapak Ibu ini langsung aja sebetulnya kita analisis kegiatan yang sudah dilakukan hari ini.
berkenaan dengan apa yang tadi Bapak ingin capai kompetensinya. Apa ya dan indikatornya, apa yang sudah Bapak lakukan gitu. Oh ya, dari hal yang saya lakukan itu kompetensi dan indikator yang saya lakukan salah satunya yaitu mendengarkan dengan penuh, hadir dengan penuh, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya dan menatap wajah coach saya dengan bersama menghargai bentuk percakapan beliau terhadap yang apa yang disampaikan sehingga coach saya nanti bisa lebih fokus menemukan solusinya sendiri dalam percakapan itu. Iya Pak Ija. Tadi juga saya sudah lihat kegiatan Bapak tadi. Iya. Tadi saya sudah melihat bagaimana Bapak tadi sudah menghabiskan diri Bapak sepenuhnya untuk coachingnya ya Pak. Iya, terima kasih. Sudah melakukan fokus Pak Ijanya mendengar bagaimana menyelesaikan masalah coachingnya ini luar biasa. Dan juga tadi saya sudah melihat Bapak menatap coaching Bapak dan fokus tidak melakukan aktivitas yang lain. Dan Bapak betul-betul menyimak gitu. Jadi saya lihat ini dalam kegiatan ini Bapak sudah melakukan semua sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di situ sudah ada kemitraannya, proses kreatifnya, kemudian bagaimana Bapak memaksimalkan potensi besoknya. Dan saya lihat itu sudah bagus sekali Pak, dan kegiatan coaching Bapak itu sudah sangat baik sekali. Iya, terima kasih. Dan gini Pak, nanti kalau kedepannya Bapak akan melaksanakan studi, kompetensi coaching apa yang Bapak akan kembangkan nanti Bapak? Kedepan ya Bu ya, saya akan mengembangkan kompetensi itu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu agar dapat mampu memberikan solusi yang terbaik untuk coach saya sendiri melalui pertanyaan berbobot itu sehingga mereka bisa menggali potensi yang ada pada dirinya yang sudah terkembang Bu. Luar biasa. Ini Pak Ija ya. Ini semoga kegiatan coaching ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita ketemu lagi dalam kegiatan coaching lain. Jangan lupa saya juga. Betul, siap pasti itu Bu. Ya baik Pak Ija, saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Mari Pak Ija. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.